Video ini adalah laporan praktikum kimia uji boraks dan uji formalin. Nama saya Muhammad Faik Hasbala, nomor absen 19. Halo, aku Iska, absen 15. Hai, nama aku Nova. Hai, saya Umi Mas Adah, nomor absen 33. Nama saya Andika Hafiz Kurniawan, nomor absen 3. Di video kali ini kita akan mempraktekkan uji kandungan boraks yang bertujuan untuk mengidentifikasi boraks pada makanan di lingkungan sekitar menggunakan indikator alami. Keamanan pangan merupakan suatu hal yang harus diperhatikan karena berdampak pada kesehatan. Di sekitar kita, banyak penjual jajanan, makanan ringan, dan aneka minuman. Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui kandungan boraks dalam makanan di sekitar kita. Boraks atau biasa disebut asam borat memiliki nama lain sodium tetraborat, biasa digunakan untuk antiseptik dan zat pembersih, bahan baku, pembuatan deterjen, pengawet kayu, pembasmi semut, dan lainnya. Boraks sering disalahgunakan untuk mengawetkan berbagai makanan, membuat tekstur makanan menjadi lebih kenyal, dan memperbaiki penampilan makanan utuh tidak rusak, menekan biaya produksi, praktis dan efektif mengawetkan makanan. Boraks termasuk bahan tambahan pangan yang tidak diizinkan di Indonesia, karena boraks banyak menimbulkan penyakit bagi kesehatan seperti gangguan otak, hati, dan ginjal. Dalam jumlah banyak, boraks menyebabkan demam, anuria, koma, kerusakan sistem saraf pusat, sianosis, kerusakan ginjal, anemia, muntah, diare, pingsan, bahkan kematian. Selanjutnya ada alat dan bahan, yaitu yang pertama ada bahan, yaitu ada 10 macam kerupuk, 1 bungkus beleng, lalu ada kunyit. Selanjutnya ada alat, yaitu ada 2 gelas beker 100 ml, plat tetes, spatula, 2 pipet tetes, mortar, dan alu. Selanjutnya langkah kerja. Yang pertama, menulis pada label untuk menandai setiap kerupuk. Yang kedua, menggerus kerupuk dan memasukkan ke dalam plat tetes. Yang ketiga, mencuci gelas beker dan mengisi air sebanyak 50 ml. Yang keempat, memasukkan kunyit ke dalam gelas berisi air dan mengaduk larutan hingga tercampur rata. Yang kelima, memasukkan beleng ke dalam gelas beker, lalu masukkan air dan mengaduk larutan hingga tercampur rata. Yang keenam, masukkan 3 tetes kunyit dan 3 tetes beleng ke dalam 1 lubang plat tetes, lalu mengamati perubahannya. Selanjutnya yang ketujuh, memasukkan 3 tetes kunyit ke dalam 10 sampel kerupuk di plat tetes. Lalu yang kedelapan, mengamati perubahan warna pada setiap sampel kerupuk. Selanjutnya adalah hasil pengamatan dari uji kandungan boraks. Sampel yang pertama yaitu kunyit yang dilarutkan dengan beleng menghasilkan warna merah bata yang artinya mengandung boraks dengan tingkatan +5. Kemudian sampel kerupuk 1, warna yang dihasilkan adalah kuning atau tidak berubah warna, yang artinya tidak mengandung borak. Untuk kerupuk 2,
warna yang dihasilkan adalah merah bata dengan tingkatan positif 3, yang artinya mengandung borak. Kemudian, untuk kerupuk 3, warna yang dihasilkan adalah merah bata dengan tingkatan positif 5, yang artinya mengandung borak. Kemudian kerupuk 4, warna yang dihasilkan adalah kuning atau tidak berubah warna, sehingga tidak mengandung borak. Untuk kerupuk 5, warna yang dihasilkan adalah merah bata dengan tingkatan plus 2, yang artinya mengandung borak. Untuk kerupuk 6, warna yang dihasilkan adalah kuning atau tidak berubah warna, sehingga negatif mengandung borak. Untuk kerupuk 7, warna yang dihasilkan adalah merah bata dengan tingkatan plus 4, yang artinya mengandung borak. Untuk kerupuk 8, warna yang dihasilkan adalah merah bata dengan tingkatan plus 5, yang artinya mengandung borak. Kemudian kerupuk 9, warna yang dihasilkan adalah kuning atau tidak berubah warna, sehingga tidak mengandung borak. Kemudian kerupuk 10, warna yang dihasilkan adalah merah bata dengan tingkatan plus 1, yang artinya mengandung borak. Dari uji kandungan boraks yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sampel yang positif boraks adalah sampel 2, sampel 3, sampel 5, sampel 7, sampel 8, dan sampel 10. Sedangkan untuk sampel yang negatif mengandung boraks adalah sampel 1, sampel 4, sampel 6, dan sampel 9. Laporan uji kandungan formalin. Tujuan mengidentifikasi kandungan formalin pada makanan di lingkungan sekitar menggunakan indikator alami dan buatan. Dasar teori. Keamanan pangan adalah suatu hal yang harus diperhatikan karena berdampak pada kesehatan baik bagi anak-anak maupun orang dewasa. Di sekitar kita banyak penjual jajanan, makanan ringan, dan aneka minuman. Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui kandungan formalin dalam makanan di sekitar kita. Formalin adalah senyawa formaldehid dengan konsentrasi rata-rata 37%, metanol 15%, dan sisanya air. Penggunaan formalin yaitu sebagai pembasmi serangga, bahan sutra buatan, zat pewarna, cermin kaca, bahan peledak, bahan pembentuk pupuk urea, bahan pembuatan parfum, pengawet kosmetik, dan pembersih rumah tangga. Formalin sering disalahgunakan untuk mengawetkan makanan, membuat tekstur menjadi lebih kenyal, memperbaiki penampilan makanan, menekan biaya praktis dan efektif mengawetkan makanan. Formalin termasuk bahan tambahan pangan yang tidak diizinkan di Indonesia karena formalin banyak menimbulkan penyakit bagi kesehatan. Formalin akan menyebabkan iritasi dan rasa terbakar pada mukosa kafum nasi, mulut, dan saluran nafas bagian atas jika masuk secara inhalasi. Pada konsentrasi lebih tinggi mampu mencapai bronkiolus dan alveoli, lalu menginduksi edema paru dan pneumonia. Sedangkan bila tertelan dalam konsentrasi tinggi menimbulkan gejala akut berupa iritasi di mulut, kerongkongan, ulkus di saluran pencernaan, nyeri dada dan perut, mual, muntah, diare, pendarahan gastrointestinal, asidosis metabolik, gagal ginjal, bahkan kematian. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Bahan yang dibutuhkan yaitu sosis pertama, pindang pertama, bakso pertama, ikan asin pertama, pindang kedua, ikan asin kedua, mie, dan larutan KMNO 4.
Selanjutnya, alat yang dibutuhkan yaitu 2 gelas beker 100 ml, spatula, 2 pipet tetes, mortar dan alu, rak dan tabung reaksi, corong gelas. Langkah kerja yang pertama adalah memberi label pada setiap sampel. Yang kedua, menghaluskan sampel sambil diberi aquades atau air suling secukupnya. Melakukan hal tersebut juga pada sampel yang lain. Yang ketiga, memasukkan aquades atau air suling 5 ml ke dalam tabung reaksi. Yang keempat, menetesi air suling dengan 3 tetes larutan KMNO4 dan mengamati perubahan warnanya. Yang kelima, membuat kertas saring. Yang keenam, menyaring sampel yang telah dihaluskan ke dalam tabung reaksi menggunakan kertas saring yang dipasang pada corong gelas. Melakukan juga hal tersebut pada semua sampel. Yang ketujuh, memasukkan 3 tetes larutan KMNO4 pada semua sampel, kemudian digocok dan mengamati perubahan warnanya. Selanjutnya, hasil pengamatan dari uji kandungan formalin. Setelah diamati, untuk sampel A berwarna hijau pekat dengan tingkatan kandungan formalin yang paling tinggi atau setara dengan +5. Untuk sampel B berwarna hijau kecoklatan dengan tingkatan kandungan formalin +3. Untuk sampel C berwarna hijau dengan tingkatan kandungan formalin +2. Untuk sampel D berwarna ungu atau sama dengan warna asli yang berarti tidak mengandung formalin. Untuk sampel E berwarna hijau pekat dengan tingkatan kandungan formalin +5. Untuk sampel F berwarna hijau kecoklatan dengan tingkatan kandungan formalin +3. Untuk sampel G berwarna ungu atau sama dengan warna asli yang berarti tidak mengandung formalin. Dari uji kandungan formalin yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sampel yang positif mengandung formalin adalah sampel A, sampel B, sampel C, sampel E, dan sampel F. Sedangkan sampel yang negatif mengandung formalin adalah sampel D dan sampel G. Sekian laporan hasil pengamatan uji kandungan boraks dan formalin dari kami. Terima kasih.